mulai layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin berdoa biasanya? Ya, silakan dipimpin. Siap Kak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini yang tidak masuk siapa ini? Bahrul. Kenapa Bahrul? Sakit. Sakit itu sudah berapa hari? 2 hari. Ya. Nanti kemarin sama hari ini. Ya. Ya. Bahrul sakitnya sakit apa? Sudah ada yang tahu? Tipes. Ya, kita doakan semoga Bahrul cepat sembuh. Kita doakan bersama-sama. Selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kelihatannya kok ngantuk semuanya ini. Capek. Tadi pelajarannya apa tadi sebelum ini? Olahraga. Olahraga ya. Kalau habis olahraga biasanya capek, ngantuk ya. Sebelum kita mulai pada layanan bimbingan klasikal ini nanti kita ada apa ya? Ice breaking. Kuncinya nanti adalah fokus dan konsentrasi. Kalau Pak Muklas menginstruksikan, contoh, pegang telinga. Mungkin lihat Pak Muklas. Pegang telinga. Telinganya mana? Gitu ya. Kita bersama-sama melihat Pak Muklas dulu. Pegang telinga. Iya, telinga. Pegang hidung. Hidung. Pegang rambut. Bingung. Yang rambutnya mana ini? Pegang mata. Iya, sudah. Kuncinya adalah konsentrasi, memperhatikan instruksi dan gerakan, jangan sampai keliru. Oke, tujuan layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini nanti kalian yang betul-betul aktif. Jadi di sini tujuannya itu memahami diri sendiri. Nanti kalian aktif, paling nggak mengetahui diri kalian sendiri. Aku ini mau kemana toh? Ya. Selanjutnya membantu mengembangkan kemampuan dan potensi diri. Itu yang kedua. Selanjutnya membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Jangan sampai muncul di pikiran hidup adalah masalah harus ada solusi gitu ya. Selanjutnya yaitu membantu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena apa? Kalian kelas 12 habis ini akan keluar dari SMK Angkel, otomatis akan bertemu dengan masyarakat atau lingkungan di luar sana. Selanjutnya membantu merencanakan masa depan. Masa depan siapa yang punya foto? Mungkin masih bingung, saya itu bingung Pak. Oke, di sini pada layanan bimbingan klasikal ini kita di sini akan memberikan langkah-langkah, yaitu nanti tak kasih yang namanya sebuah tayangan di sebuah TV film. Nanti kalian mengamati. Nah, ini yang betul adalah aktif adalah kalian. Tujuannya itu. Jadi aktif dan terlibat dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal ini. Nanti yang aktif adalah kalian. Setelah itu kalian berkolaborasi dengan teman kelompok. Nanti Pak Muklas bagi kelompok ini berhubung baru nggak masuk, jadi nanti kelompoknya mungkin ada yang kurang ya. Nah itu. Selanjutnya lakukan penyelidikan. Berarti apa yang saya lakukan di sini sampai itu. Habis itu nanti sampai mengerjakan menganalisis itu. Apa itu Dennis? Habis selesai dianalisis dengan kelompoknya, nanti dipresentasikan. Nanti insya Allah ini saya bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok, nanti yang maju adalah perwakilan, gitu ya. Perwakilan 1 mempresentasikan hasil karyanya. Itu adalah kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi yang aktif adalah kalian. Pak di sini hanya memberikan stimulus, nanti responnya adalah kalian. Hanya pemetik aja misalnya. Kegiatan ini kita laksanakan kurang lebih 45 menit. Itu apa kurang? Cukup. Nah, nanti kita. Selanjutnya di sini topik kita adalah pilihan karir setelah lulus SMK. Ada yang tahu tentang karir itu apa? Coba ada yang tahu? Iya. Gabungan dari sebuah pekerjaan yang telah diambil dari pencapaian-pencapaian hingga pelatihan yang telah dilalui untuk mencapai tujuan profesional. Oke, ini Pak Muklas punya video, silakan diperhatikan. Habis melihat video, nanti tak bagi kelompoknya. Lulus sekolah menengah. Bisa diperhatikan, Pak. Nanti Musa dari para peserta Buddha. Semuanya akan berpikir bahwa kehidupan selanjutnya pasti akan jauh lebih baik.
memunculkan apa dalam pikiran kalian, karir kalian? Ada yang menjawab? Enggak ada. Kalau nggak ada, nanti Pak Muklas bagi 4 kelompok. 4 kelompok nanti didiskusikan dari video tadi atau dari video tadi. Silakan nanti kalian yaitu menganalisis. Nah, dan yang pertama tugasnya itu memacam-macam pilihan karir kayak apa tadi di sana, terus arah karirnya kayak apa. Nah, di situ nanti kalian menganalisis alasan pemilihan karir tersebut karena karir itu banyak. Itu ya. Pak Muklas bagi kelompok dulu. 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, 1, 2, 3. Oke, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Oke, kelompok 1 silakan didiskusikan. Ini ya. Nah, kelompok 2, Telah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sudah, kelompok 4 sudah. Yang sudah selesai mungkin bisa presentasi salah satu dulu dari kelompok 3 atau kelompok 4 dulu. Nah, silakan satu anak. Untuk karir yang pertama kita nulis ya, di sini ada pramugari. Alasannya yang pertama adalah gaji yang kompetitif. Terus yang kedua adalah untuk orang-orang yang suka traveling, pilihan karir ini sangat cocok bagi mereka. Kemudian alasan yang ketiga, Kelas mas. memiliki relasi yang luas. Dan alasan yang keempat, penampilan yang menarik. Alasan yang kelima, profesi yang bisa dibanggakan. Analisis untuk profesi pramugari adalah pramugari menawarkan kesempatan untuk petualangan, pertemuan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan pengalaman internasional. Untuk yang kedua adalah IT programmer. Untuk alasan yang pertama adalah minat pada teknologi. Ketertarikan dan antusiasme terhadap dunia teknologi dan pemrograman seringkali menjadi faktor utama. Untuk yang kedua, kreativitas dan problem solving. Pemrograman memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui penulisan kode. Untuk yang ketiga, potensi pertumbuhan karir. Bidang IT termasuk pemrograman sering menawarkan peluang pertumbuhan karir yang tinggi. Untuk yang keempat adalah gaji yang kompetitif juga. Untuk yang kelima, fleksibilitas dan mobilitas. Pekerjaan pemrograman sering dapat dilakukan dari berbagai lokasi, memungkinkan fleksibilitas dalam gaya hidup dan mobilitas geografis. Untuk analisisnya, karir sebagai IT programmer menjanjikan peluang pertumbuhan yang signifikan dan memberikan ruang kreativitas seperti yang saya sebutkan dalam alasan tadi, dan tantangan teknis yang terus berkembang, tekanan waktu dan aspek isolasi sosial juga perlu dipertimbangkan. Sudah, kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, biasa, meskipun hanya 5 menit tapi hasil karyanya luar biasa. Ada tanggapan dari kelompok 1, 2 maupun 4? Mau menanggapi? Enggak. Nah, menanggapi? Kelompok 2? Ada, silakan. Kalau menurut kalian ada risiko enggak mengambil karir ke
pasti semua karir ada resikonya masing-masing, termasuk pramugari, karena kita dituntut untuk bisa menguasai berbagai bahasa, karena kita akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara juga. Seperti itu. Oke, mantap jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk orang tiga. Selanjutnya. Kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Di layar monitor yaitu pilihan karir lulus SMK atau dalam bahasanya MAK itu madrasah aliyah kejuruan. Kalau kita SMK sekolah menengah kejuruan, SMK-nya SMK mana? SMKN Rel. Ya, tujuannya yaitu di materi ini yaitu kita bisa memutuskan pilihan karir yang akan diambil setelah lulus SMK. Sebagian besar siswa menjelang lulus studi dari SMK selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Setelah lulus SMK mau kemana ya? SMK bisa ke PT, PT itu buat tinggi. Bekerja sudah pasti siap. Kalian di sini sudah punya keahlian TKJ, yaitu cenderung di tekniknya komputer ataupun jaringan. Nanti dibagi dengan kursus. Jadi punya legalitas sertifikat. Kemarin sudah punya pernah sertifikat ya? Luar biasa, sudah punya keahlian, punya sertifikat, tinggal mau usaha atau mau kuliah atau mau bekerja ataupun yang lain. Dunia kerja adalah merupakan dari sini karir. Nah ini semua ini adalah karirnya, gitu ya. Oke. Beberapa pertanyaan apabila studi lanjut atau kuliah, apa program studi yang diminati? Kembali ke sampean dari hati sendiri. Bagaimana prospek masa depan? Selanjutnya bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? Nah nanti kalau pengen itu silakan nanti bisa ngobrol-ngobrol, jika belum paham bisa ke ruang BK menemui Pak Mukas. Pertanyaan yang mau masuk dunia kerja, bagaimana sumber informasi? Sekarang banyak di SMK Rel ini ada namanya BKK, Bursa Kerja Khusus, yang memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana cara merespon informasi kerja? Oke, silakan dicari di pekerjaan itu ada CP. CP itu apa? Kontak person. Nah, selanjutnya apa kiat sukses menuju dunia kerja? Oke, ada namanya biasanya untuk kerja itu ada tes tulis, tes wawancara, MCU, bahkan training dan seterusnya itu tinggal diikuti. Yang penting kita komitmen. Selanjutnya, bagaimana kita bisa berkarir di dunia kerja? Dunia kerja itu pasti ada namanya teman yang suka dan tidak suka. Kembali ke kita. Selama kita baik sama orang lain, insya Allah orang lain itu tidak akan menunjukkan hal yang negatif. Di sini untuk perguruan tinggi, perguruan tinggi bisa dilihat di situ. Mengapa studi lanjutnya ke kuliah agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri yang lebih baik. Yang kedua, agar memiliki sikap atau mental baik karena berbekali dengan hard skill dan soft skill. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam studi lanjut yang pertama yaitu status akreditasi perguruan tinggi, itu yang perlu dipikirkan. Semua kampus itu ada. Tapi kalau ukurnya adalah akreditasi ABC. Kalau A itu yang paling tinggi. Selanjutnya dari jenjang pendidikan perguruan tinggi. Pendidikannya kayak apa? Sistem pendidikan nasionalnya kayak apa? Perguruan tinggi dan kedinasan. Rata-rata kedinasan. Hal yang fokus dengan yang pertama fokus dengan primer, fokus bakat, fokus penjurusan dan studi dan fokus kemampuan. Ini yang perlu kalian tekankan. Karena kenapa? Tak
tadi. Kalau kuncinya hanya mau kok tapi tidak mampu, ya tidak. Tetapi itu juga ada dibarengi dengan kemampuan dan kemampuan. Itu yang kedua tentang pilihan kursus atau pelatihan. Kursus ini gimana, mau kemana itu? Ya, kursus itu satuan pendidikan di luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga. Berasal misalnya kursus komputer ataupun yang lain. Selanjutnya yaitu pelatihan kerja. Pelatihan kerja di sini yaitu kesempatan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin dan seterusnya. Oke, selanjutnya pilihan masuk dunia kerja. Oke, yang pertama tadi di sini bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan tanggung jawab. Bekerja bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Kira-kira ini pengen bekerja di Indonesia apa di luar negeri? Luar negeri. Nah, yang luar negeri coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pengen di Indonesia? Yang tidak pengen bekerja? Semuanya pengen bekerja. Oke. Ya, untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Mencari lowongan pekerjaan itu yang pertama. Selanjutnya mengikuti tes atau seleksi on job training. Dari materi yang Pak Lukas ini terangkan ini, apakah ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Ya. Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Jadi dari sini bisa disinkronkan dengan tadi, kalau mau pengen jadi pramugari, paling nggak harus sekolah di pramugari dulu ya. Ataupun juga harus kuliah dokter dulu. Nah, kalau pengen membuka usaha, paling nggak dibekali namanya kursus dulu ya. Ataupun ada jawaban yang lain untuk ini dari nomor ini. Oke, selanjutnya kalian silakan itu membuka di HP sampean semuanya. Barusan Pak Kelas kirimkan tentang refleksi. Silakan diisi refleksinya. Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Kalau nggak paham nanti bisa kita lanjuti dengan bimbingan kelompok. Makanya kalian ke mana atau mungkin lebih ke arah mana. Itu mungkin dari kita. Sebelum kita akhiri, kita menutup kegiatan hari ini, mana kita bersyukur ya, kita ucapkan alhamdulillah ya. Terima kasih, saya cukupi dari situ. Mohon maaf jika Pak Lukas ada kesalahan kata ataupun yang lain. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.